kita punya satu ulasan penting hari ini. Sebuah studi ilmiah baru saja keluar dan isinya cukup mengkhawatirkan. Studi ini mengupas tuntas sebuah peristiwa bencana yang menimpa kera besar paling langka di dunia. Ini adalah cerita tentang perjuangan mereka di ambang kepunahan. Oke, kita langsung aja ya ke angka yang paling bikin kaget dari penelitian ini. Coba bayangin deh, hanya dalam satu peristiwa, dalam sebulan, populasi orang utan Tapanuli di seluruh dunia mungkin udah kehilangan antara 6–10%. Itu angka yang luar biasa besar untuk satu kejadian. Terus, apa sih penyebab kehilangan sebesar ini? Jawabannya adalah sebuah peristiwa cuaca ekstrim yang terjadi di akhir tahun 2025. Nah, berkat riset terbaru ini, kita sekarang punya data yang jelas yang bisa mengukur seberapa parah sebenarnya dampak dari bencana itu. Tapi supaya kita benar-benar paham separah apa kejadian ini, kita harus mundur sedikit. Kita perlu tahu dulu sekritis apa kondisi spesies ini bahkan sebelum bencana itu datang. Kenalan dulu yuk, ini Pongo tapanuliensis atau orang utan Tapanuli. Mereka ini bukan cuma langka loh, mereka itu spesies kera besar paling terancam punah di planet ini. Dan uniknya, mereka cuma bisa ditemuin di satu tempat, ekosistem Batang Toru di Sumatera Utara. Keterisolasian inilah yang bikin mereka jadi rentan banget. Dan lihat deh populasinya. Sebelum kejadian di bulan November 2025 itu, jumlah mereka diperkirakan cuma sekitar 581 ekor di seluruh dunia. Sedikit banget kan? Dengan jumlah sekecil ini, kehilangan satu individu aja itu udah jadi pukulan besar bagi kelangsungan hidup spesies mereka. Nah, yang bikin situasinya makin rumit adalah cara mereka berkembang biak. Mereka ini punya tingkat reproduksi paling lambat di antara semua kera besar. Seekor betina itu cuma melahirkan sekali setiap 6–9 tahun. Artinya apa? Artinya, kalau populasi mereka berkurang, butuh waktu yang lama banget buat bisa pulih kembali. Oke, jadi kita udah tahu kan kalau kondisi mereka itu sangat rapuh. Nah, di tengah kerapuhan itu, datanglah bencana besar. Mari kita lihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di Batang Toru. Jadi, ceritanya gini, di akhir November 2025, terjadi cuaca yang benar-benar di luar nalar. Bayangin, hujan lebih dari 1000 mm turun cuma dalam 4 hari. Ini langsung memicu tanah longsor besar-besaran dan banjir bandang yang menyapu bersih jantung habitat mereka. Analisis citra satelit nunjukin tingkat kerusakannya yang wow, hampir 4.000 hektar hutan primer, rumah utama para orang utan, hilang begitu saja. Lenyap, tersapu oleh kekuatan alam yang dahsyat. Bahkan para penelitinya sendiri pun kaget. Mereka bilang dalam studinya, kalau bencana ini jauh melampaui skenario terburuk yang pernah mereka perkirakan atau modelkan. Ini benar-benar di luar dugaan. So, habitatnya hancur. Lalu gimana dengan nasib orangutannya? Nah, disinilah penelitian ini memberikan gambaran yang paling menyedihkan. Dengan menggabungkan data kerusakan habitat dengan peta kepadatan populasi orangutan, para peneliti sampai pada sebuah kesimpulan yang suram. Diperkirakan antara 33–54 individu orangutan kemungkinan besar tewas dalam bencana itu, entah karena tersapu longsor, tertimpa pohon, atau tenggelam. Tapi, angka kematian itu sendiri belum menceritakan semuanya. Untuk benar-benar memahami betapa dahsyatnya kehilangan ini, kita perlu membandingkannya dengan batas kemampuan bertahan hidup spesies ini dalam jangka panjang. Dan ini dia bagian yang paling mengejutkan. Supaya populasi orangutan Tapanuli bisa stabil dan gak punah, tingkat kematian tahunannya itu gak boleh lebih dari 1%. Gak boleh. Tapi dalam satu kejadian ini aja, mereka kehilangan 6–10%. Itu 6–10 kali lipat lebih besar dari ambang batas aman mereka. Ini adalah pukulan demografis yang telak. Nah, menghadapi data yang suram ini, para peneliti nggak cuma melaporkan masalahnya. Mereka juga langsung mengeluarkan seruan darurat untuk bertindak. Ini adalah permohonan langsung dari para ilmuwan yang menulis studi ini. Permohonan mereka menggarisbawahi bahwa ini bukan lagi cuma masalah lokal atau masalah Indonesia aja. Ini udah jadi krisis global yang butuh respons global juga. Jadi, apa aja sih yang mereka minta? Ada 4 tindakan utama yang harus segera dilakukan. Pertama, terapkan status perlindungan darurat. Kedua, hentikan semua proyek pembangunan yang bisa merusak habitat. Ketiga, perluas kawasan lindung. Dan yang terakhir, dan ini sangat krusial, berikan dukungan finansial dan teknis yang signifikan dari dunia internasional. Jadi, penelitian ini sudah memberikan kita peringatan yang sangat-sangat jelas.
Datanya ada di depan mata kita semua, situasinya kritis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa masalahnya, tapi apa yang akan kita lakukan untuk mengatasinya. Nasib kera besar paling langka di dunia ini benar-benar bergantung pada jawaban dari pertanyaan itu.